Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kabar bahagia untuk pecinta timnas Indonesia, Erick Thohir resmi pecat Patrick Kluivert beserta seluruh gerbong staf pelatihnya. Pelatih baru masih digodok. Kata Erick Thohir, pelatih baru masih menunggu rapat tim PSSI keseluruhan. Jika banyak yang bilang Shin Tae-yong, bisa jadi STY akan kembali ke kita. Tapi meskipun pelatih lain, pastinya kita pilihkan yang terbaik dan kompeten untuk timnas Indonesia tercinta kita. Wah, simak penuturan lengkap Pak Erick Thohir. Yang bikin dagdikduk rasanya menunggu keputusan resminya. Wah, wah, wah. Top Marco top. Rizky Ridho buka suara soal pemecatan Patrick Kluivert. Alhamdulillah, doa kita diijabah. Semoga STY kembali ke timnas. Benarkah? Simak penuturan lengkap Rizky Ridho yang rasanya dejavu kembali ke masa emas Shin Tae-yong. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kabar bahagia untuk pecinta timnas Indonesia, Erick Thohir resmi pecat Patrick Kluivert beserta seluruh gerbong staf pelatihnya. Pelatih baru masih digodok. Kata Erick Thohir, pelatih baru masih menunggu rapat tim PSSI keseluruhan. Jika banyak yang bilang Shin Tae-yong, bisa jadi STY akan kembali ke kita. Tapi meskipun pelatih lain, pastinya kita pilihkan yang terbaik dan kompeten untuk timnas Indonesia tercinta kita. Wah, simak penuturan lengkap Pak Erick Thohir. Yang bikin dagdikduk rasanya menunggu keputusan resminya. Kabar mengejutkan sekaligus melegakan datang dari tubuh tim nasional Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi memecat Patrick Kluivert dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, termasuk seluruh staf kepelatihannya. Langkah tegas ini diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap performa tim dalam beberapa bulan terakhir. Dalam pernyataan resminya, Erick Thohir menyampaikan bahwa keputusan ini diambil demi masa depan sepak bola Indonesia. Menurutnya, timnas membutuhkan pelatih dengan pendekatan yang lebih tepat, pemahaman mendalam terhadap karakter pemain lokal, serta rencana jangka panjang yang konkret untuk mengembangkan kualitas sepak bola nasional. Kami sudah melakukan evaluasi dari semua aspek, baik teknis maupun non-teknis. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, kami putuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert dan seluruh tim kepelatihan yang ada saat ini. Kata Erick Thohir dalam konferensi pers yang digelar di kantor PSSI, Jakarta. Kinerja Kluivert memang menuai banyak sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Meski datang dengan nama besar sebagai mantan bintang Barcelona dan timnas Belanda, performa timnas Indonesia di bawah arahannya dinilai kurang menggigit. Gaya bermain yang tak kunjung berkembang, minimnya kreativitas di lapangan, hingga hasil-hasil mengecewakan membuat publik mulai kehilangan harapan terhadap ekspektasi tinggi yang sempat dibawa oleh Kluivert. PSSI memastikan bahwa proses pencarian pelatih baru sedang berlangsung dengan sangat hati-hati. Sejumlah nama disebut tengah dipertimbangkan serius, baik dari luar negeri maupun pelatih lokal yang dinilai punya kapasitas besar. Salah satu nama yang paling ramai dibicarakan adalah mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Erick Thohir sendiri tidak menampik kemungkinan kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir akan ditentukan setelah proses seleksi yang matang. Kami tidak ingin gegabah. Kami tahu publik menginginkan hasil cepat, tapi kami juga harus berpikir jangka panjang. Pelatih berikutnya harus punya rencana besar untuk sepak bola Indonesia, bukan hanya untuk 1-2 turnamen, jelas Erick. Kabar ini langsung disambut gembira oleh para pencinta sepak bola nasional. Di media sosial, ribuan komentar positif membanjiri unggahan resmi PSSI dan pemberitaan media.
Banyak netizen yang menyebut ini sebagai kabar terbaik dalam beberapa bulan terakhir. Mereka juga mulai berspekulasi tentang siapa sosok yang paling pantas menukangi timnas ke depan. Sementara itu, sejumlah pengamat sepak bola nasional juga mengapresiasi langkah berani Erick Thohir. Menurut mereka, keputusan ini menunjukkan bahwa PSSI tidak ingin berkompromi dengan kualitas. Pengamat sepak bola senior Tommy Welly alias Bung Towel menyebut keputusan ini sebagai sinyal bahwa PSSI ingin membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat. Pemecatan ini bukan soal tidak menghargai Patrick Kluivert, tapi lebih pada kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Kita butuh pelatih yang benar-benar paham kondisi sepak bola Indonesia dan bisa menyusun program dari akar sampai ke level atas, ujarnya. Dari sisi pemain, beberapa ex-anak asuh Shin Tae-yong juga mulai angkat bicara, meski sebagian besar masih memilih berbicara secara informal. Salah satu pemain muda yang enggan disebut namanya menyebut bahwa STY adalah sosok pelatih yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan mereka, baik secara individu maupun tim. Coach Shin itu bukan cuma pelatih, dia mentor, orang tua, dan motivator. Banyak pemain yang berkembang luar biasa karena dia. Kalau dia balik, saya yakin timnas bisa lebih baik lagi, ujarnya. Kini perhatian publik tertuju pada keputusan PSSI berikutnya. Siapa yang akan dipercaya menjadi nakhoda baru skuad Garuda? Apakah Shin Tae-yong akan kembali membuka lembaran baru bersama timnas Indonesia? Ataukah akan muncul nama kejutan dari pelatih top lainnya yang siap membawa Indonesia bersaing di level Asia? Satu hal yang pasti, PSSI saat ini sedang bekerja keras menyusun strategi baru demi membawa Garuda terbang lebih tinggi. Erick Thohir menegaskan bahwa pelatih yang akan datang tidak hanya ditugaskan untuk memperbaiki performa jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi sepak bola nasional dari dasar, mulai dari pembinaan usia muda, pengembangan taktik bermain, hingga membentuk mental juara di tubuh pemain timnas. Dalam waktu dekat, diperkirakan PSSI akan mengumumkan siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Publik diminta bersabar, namun optimisme mulai tumbuh bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang diarahkan ke jalur yang benar. Video ini hanya ilustrasi, alhamdulillah ada perubahan pelatih. Semoga keputusan besar ini menjadi titik balik kebangkitan Garuda di pentas internasional. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just Wah. Top Marco Top. Rizky Ridho buka suara soal pemecatan Patrick Kluivert. Alhamdulillah, doa kita diijabah. Semoga STY kembali ke timnas. Benarkah? Simak penuturan lengkap Rizky Ridho yang rasanya dejavu kembali ke masa emas Shin Tae-yong. Keputusan mengejutkan dari PSSI yang resmi memecat Patrick Kluivert beserta seluruh jajaran staf pelatih timnas Indonesia tak hanya jadi perbincangan publik, tetapi juga memancing reaksi dari para pemain tim nasional. Salah satu yang langsung mencuri perhatian adalah pernyataan terbuka dari bek andalan Garuda, Rizky Ridho. Dalam unggahan media sosialnya yang langsung viral, Rizky Ridho menyampaikan pandangannya secara jujur, penuh rasa syukur, namun tetap santun terhadap mantan pelatihnya. Pernyataannya itu seolah mewakili perasaan banyak pemain dan penggemar sepak bola tanah air yang selama ini menantikan adanya perubahan di tubuh kepelatihan timnas Indonesia. Alhamdulillah, doa kita dan para penggemar timnas diijabah. Semoga pelatih baru nanti bisa jauh lebih baik, membawa timnas ke arah yang lebih positif dan berkembang, tulis Rizky Ridho dalam unggahan yang langsung dibanjiri ribuan komentar dukungan. Pernyataan Ridho tersebut sontak menjadi bahan perbincangan di berbagai platform media sosial.
Banyak netizen merasa terwakili dengan apa yang diucapkan sang pemain yang dikenal sebagai salah satu pilar utama lini belakang timnas dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih, Ridho juga menyelipkan harapan besar agar Shin Tae-yong bisa kembali dipercaya menangani Garuda. Kalau doa kita dikabulkan lagi, insya Allah Coach Shin Tae-yong bisa kembali ke timnas. Tapi siapapun nanti pelatihnya, kami pemain akan tetap mendukung penuh apapun keputusan federasi dan PSSI, lanjutnya dalam pernyataan tersebut. Ucapan Ridho tak hanya memperlihatkan rasa optimis, tapi juga mencerminkan sikap profesionalisme tinggi sebagai pemain nasional. Ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Patrick Kluivert yang telah membimbing tim selama 12 bulan terakhir. Untuk Coach Patrick Kluivert, terima kasih atas ilmu dan arahannya selama 1 tahun terakhir ini. Semoga kita semua sukses di jalan masing-masing ke depannya, tutup Ridho. Pernyataan tersebut menjadi angin segar di tengah ketidakpastian pasca pemecatan Kluivert. Publik kini kembali menaruh harapan besar pada masa depan timnas Indonesia dan Ridho menjadi sosok yang mampu menjaga semangat kolektif di kalangan pemain maupun supporter. Seperti diketahui, Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia oleh PSSI pada pekan ini. Keputusan ini diambil setelah hasil evaluasi mendalam dari federasi terhadap performa timnas yang dianggap belum memenuhi ekspektasi baik secara permainan maupun hasil. Kinerja timnas dalam berbagai pertandingan uji coba maupun kompetisi internasional di bawah asuhan Kluivert kerap menuai kritik. Meski datang dengan latar belakang sebagai mantan pemain kelas dunia, Kluivert dinilai belum mampu mentransformasikan gaya bermain timnas secara konsisten. Langkah PSSI ini langsung menuai reaksi beragam. Namun sebagian besar dukungan publik justru mengalir deras menilai keputusan tersebut sebagai titik balik yang dibutuhkan timnas saat ini. Pernyataan Ridho pun menjadi semacam validasi bahwa di internal tim pun ada keinginan kuat untuk menyambut era baru. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih baru tengah berlangsung secara serius dan menyeluruh. Sejumlah nama disebut masuk dalam radar, termasuk peluang besar bagi Shin Tae-yong untuk kembali ke kursi pelatih timnas Indonesia. Meski belum ada kepastian, nama STY memang masih sangat melekat di hati para pemain dan fans. Di bawah kepemimpinannya, timnas menunjukkan perkembangan pesat dari segi taktik, mentalitas, dan pembinaan pemain muda. STY juga dikenal sangat dekat dengan para pemain, termasuk Rizky Ridho yang pernah menjadi bagian inti skuadnya di berbagai level. Coach Shin bukan hanya pelatih, tapi juga seperti ayah dan mentor bagi kami, ujar salah satu pemain muda timnas dalam wawancara terpisah. Namun PSSI belum mengambil keputusan final. Erick Thohir mengatakan bahwa siapapun pelatih yang terpilih nanti, dia harus memiliki visi jangka panjang untuk membangun timnas, bukan hanya sekadar mengejar hasil instan. Proses seleksi melibatkan pertimbangan teknis, karakter kepemimpinan, dan kemampuan adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Kami akan memilih pelatih terbaik bukan hanya untuk laga berikutnya, tapi untuk membangun fondasi kuat sepak bola Indonesia. Kami tidak mau lagi gonta-ganti pelatih tanpa arah, tegas Erick. Rizky Ridho sendiri menegaskan bahwa ia dan rekan-rekan timnas siap mengikuti arahan siapapun pelatih baru nanti. Baginya, dukungan terhadap federasi adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pemain nasional. Sebagai pemain, tugas kami adalah terus bekerja keras dan menghormati keputusan federasi. Kami akan tetap profesional, mendukung penuh siapapun pelatih yang dipercaya membawa timnas ke depan, tulis Ridho dalam unggahan lanjutannya. Pernyataan ini mendapat banyak pujian dari publik. Banyak yang menilai Ridho menunjukkan kedewasaan luar biasa baik sebagai pemain maupun sebagai figur publik yang disorot banyak mata. Tak sedikit pula yang mengharapkan ia menjadi salah satu pemimpin masa depan di timnas Indonesia.
Kini para pecinta sepak bola nasional menunggu langkah berikutnya dari PSSI. Akankah Sintayong kembali menakodai timnas? Atau akan muncul nama baru yang siap melanjutkan perjuangan Garuda? Video ini hanya ilustrasi belaka, kami bersyukur ada perubahan pelatih, semoga menjadi lebih baik untuk timnas Indonesia dan PSSI. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Manchester City siap adu cepat dapatkan Nathaniel Brown. Siapa cepat dia dapat? Real Madrid, Arsenal, dan Manchester City dilaporkan bakal bersaing sengit dalam bursa transfer untuk merebut wonderkid Jerman yang tengah naik daun, Nathaniel Brown. Pemain berusia 22 tahun ini lahir dari ayah Amerika dan ibu Jerman dan telah menghabiskan kariernya di Eropa, berkembang dari Akademi 1 FC Nuremberg sebelum hijrah ke Eintracht Frankfurt pada 2023. Usai dipinjamkan ke Nuremberg untuk jam terbang lebih, kini Brown menjadi pemain inti di Frankfurt dan sukses menarik perhatian pelatih timnas, Julian Nagelsmann. Debutnya bersama Jerman dalam kemenangan 4-0 atas Luksemburg menjadi sorotan, tetapi kini aktivitas transfernya tak kalah hangat dibicarakan. Menurut BILD, Brown jadi incaran utama Madrid, Arsenal, dan City. Kecepatannya yang mencapai 34,7 km atau jam dan kecerdasannya dalam bertahan membuatnya sangat diminati. AC Milan sempat mencoba mendekati, namun Brown menolak demi fokus bersama Frankfurt dan impian tampil di Piala Dunia 2026. Frankfurt pun membanderolnya dengan klausul pelepasan 60 juta. Apakah Brown akan berlabuh di Etihad bersaing dengan O'Reilly dan Ait Nouri di posisi bek kiri? Bagaimana menurut kalian? Apakah Brown cocok untuk City atau justru lebih cocok ke klub lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Adrien Rabiot dari AC Milan. Meski dikenal memiliki kedalaman skuad luar biasa, Manchester City tetap membutuhkan penyegaran di lini tengah. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan di bursa transfer musim dingin adalah Adrien Rabiot, gelandang berpengalaman asal Prancis yang kini membela AC Milan. Rabiot yang pernah bersinar bersama PSG dan Juventus, kini tampil konsisten bersama Milan. Di Serie A musim ini, ia mencatatkan akurasi umpan hingga 91% dan menunjukkan kontribusi bertahan yang solid. Performanya saat menghadapi Lecce di Coppa Italia menjadi bukti kualitasnya dengan 83 operan akurat dan 2 peluang besar tercipta. Selain konsisten di level klub, Rabiot juga tetap jadi andalan timnas Prancis dengan 53 caps dan peran penting dalam UEFA Nations League. Fleksibilitasnya untuk bermain sebagai gelandang bertahan, box to box, hingga Mezzala menjadikannya aset berharga. Meski City punya nama-nama seperti Rodri dan Bernardo Silva, kebutuhan akan rotasi dan kedalaman di tengah jadwal padat menjadikan Rabiot opsi ideal, apalagi dengan nilai transfernya yang relatif ekonomis. Bagaimana menurut kalian? Apakah Adrien Rabiot layak memperkuat lini tengah The Citizens? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. John Stones bersinar bahwa Inggris lolos ke Piala Dunia 2026.
John Stones tampil luar biasa saat menjadi starter sekaligus kreator gol pembuka dalam kemenangan 5-0 Inggris atas Latvia di Riga. Kemenangan ini memastikan langkah The Trillionaires ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dan Meksiko. Bek Manchester City ini menunjukkan kualitasnya dengan umpan panjang akurat ke Anthony Gordon di menit ke-26. Gordon pun memanfaatkan peluang itu dengan sempurna, melepas tembakan melengkung yang menjebol gawang Latvia. Kapten Harry Kane mencetak 2 gol cepat sebelum jeda. Pertama, ia memanfaatkan kesalahan lini belakang Latvia, lalu menambah gol dari titik penalti, mencatat rekor sebagai pemain Inggris pertama yang mencetak 2 gol atau lebih dalam 13 pertandingan internasional, melampaui Nat Loftus-Cheek, gol bunuh diri Andrzej Ciganik, dan gol Eberechi Eze menutup kemenangan besar Inggris. Stones digantikan dan Burn di menit ke-71, sementara Nico O'Reilly dan James Trafford tidak turun bermain. Di laga lain, Bernardo Silva dan Ruben Dias tampil saat Portugal imbang 2-2 lawan Hungaria. Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol, namun Hungaria menyamakan kedudukan di menit akhir lewat Szoboszlai. Bagaimana pendapat kalian soal performa Stones dan peluang Inggris di Piala Dunia 2026? Tulis komentarmu di bawah.